Harusnya dalam kehidupan ini setiap saat kita menyaksikan Allah, harusnya ya, karena memang ada ini Allah. Jadi harusnya di dalam kehidupan ini kita melihat apa saja, kita menyaksikan Allah, harusnya. Tetapi untuk menyaksikan Allah itu kan seringkali kita akan terhalang hijab, terhalang tutup. Dan hijabnya adalah diri semu kita sendiri. Mumpung kita lagi bisa tiktokan, dan di tiktokan ini kita menyaksikan orang bicara, kita menyaksikan apa saja di tiktok, ada orang nyanyi, ada orang macam-macam, ada macam-macam lah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat macam-macam, melihat bermacam-macam. Maka semua harusnya kita menyaksikan Allah. Nggak ada lainnya Allah di dalam wujud ini, di dalam kenyataan ini nggak ada lainnya Allah. Nggak ada penampakan yang diindah oleh mata kita, atau perwujudan yang dapat disaksikan oleh pendengaran kita, yang dapat ditangkap oleh pikiran kita, yang dapat dirasakan oleh perasaan kita, kecuali semua yang ada itu adalah realitas Tuhan. Sehingga seharusnya kita dalam segala keadaan, kapan saja kita menyaksikan yang esa, yang tunggal, menyaksikan keberadaan yang sebenarnya, yaitu keberadaan Tuhan sendiri. Tetapi kenyataannya hidup kita ini kan dipenuhi oleh pengalaman-pengalaman menyaksikan berbagai macam selain Tuhan. Itu namanya kita sedang terhijab. Jadi ketika kita melihat sesuatu, dan di sesuatu itu kita tidak menyadari keberadaan Tuhan, dan hijab yang paling melekat, ya, hijab yang paling melekat, tutup yang paling melekat adalah diri ego kita sendiri, menutupi persaksian kita kepada Allah. Nah, di sebelumnya sudah saya sampaikan tadi bahwa penyaksian itu sebenarnya cerminan, ya, itu yang digarisbawahi bahwa penyaksian itu ada cerminan. Ketika kita menyaksikan orang lain atau manusia lain sebagai sosok, dan kita kandas penyaksian kita, penyaksian kita terhenti pada sosok itu, lalu pikiran kita membuat penilaian terhadap sosok itu, baik penilaian itu buruk maupun penilaian yang tidak buruk, penilaian yang baik. Penilaian baik dan buruk kita kepada seseorang itu menandakan bahwa kita sedang bercermin. Ketika kita melihat sosok manusia, lalu kita membuat penilaian tentang orang itu baik, orang itu tidak baik, orang itu menyenangkan, orang itu tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Itu berarti kita sedang sama dengan orang itu. Ketika kita melihat keakuan makhluk, maka saat itu pula kita sedang bercermin sesungguhnya yang eksis di diri kita adalah diri keakuan. Orang yang menyaksikan Tuhan di dalam segala hal, ketika menyaksikan orang lain, dia tidak melihat
tidak terlekat, tidak terhenti, tidak kandas kepada diri keakuannya. Tetapi ketika dia melihat seseorang, pandangannya tembus pandang, kesadarannya menangkap Tuhan di dalam kenyataan perwujudan orang itu. Nah, ketika dia sudah seperti itu, dia menyaksikan Tuhan dalam sosok itu, manusia melihat apa saja, dia melihat Tuhan. Nah, saat itu sedang bercermin, sebenarnya orang itu eks sebagai diri sejati, sehingga disebutkan bahwa yang menyaksikan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi ini ilmu penting ini, ya. Ini ilmu penting. Ini mengukur kita, saya ini sedang murni sebagai keberadaan murni, atau saya sedang berada di tingkat keberadaan palsu. Ada keberadaan murni dan keberadaan ilusi. Jadi ketika kita mengamati, menilai, menghakimi seseorang, itu sesungguhnya kita sedang bercermin bahwa diriku palsunya dengan yang sedang kulihat. Jadi ketika kita melihat itu, kita sesungguhnya sedang eksis sebagai diri palsu. Kemarin sudah dibicarakan, karena ini memang sesuatu yang penting untuk kita alami sehari-hari. Jadi kita bisa mengontrol diri kita terus-menerus. Saya ini sedang dalam kesadaran murni, atau saya ini hanya sedang dalam kesadaran pikiran. Kontrolnya pakai itu. Kalau kita masih bermasalah dengan apa yang ada, bermasalah dengan hujan, ya, bermasalah dengan hewan, kita masih bermasalah dengan keadaan, bermasalah dengan orang. Bermasalah itu artinya kita tidak bisa menerima keberadaannya. Hujan datang, kita nggak menerima keberadaannya. Misalnya uang habis di kita, pas lagi nggak ada uang, kita nggak bisa menerima keadaan itu. Atau kita pas ada orang lain, kita merasa orang lain itu berbuat tidak baik kepada kita, sehingga kita kan menolak, tidak terima, dibegitukan oleh orang lain. Itu sebenarnya kita tuh sedang nggak asli itu kita sedang nggak asli, karena kita itu sedang kandas, pandangan kita kandas, penyaksian kita kandas, penyaksian kita dangkal, gitu. Tapi kalau penyaksian kita tidak kandas, penyaksian kita tidak dangkal, kita menyaksikan segala kejadian, segala keadaan, dan segala perwujudan adalah realitas perbuatan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saat-saat yang seperti itulah saat-saat istimewa. Saat seperti itu kita betul-betul bisa menyaksikan hujan datang, kita menyaksikan Tuhan. Ada pohon tumbang, kita menyaksikan Tuhan. Ada orang gendut, kita menyaksikan Tuhan. Ada orang cerewet, kita menyaksikan Tuhan. Kita menyaksikan diri kita sendiri juga begitu, kita menyaksikan Tuhan. Nah, pada saat seperti itu, itulah kita benar-benar keadaan kita sudah murni Allah. Jadi kita sudah pulang kepada kesadaran murni. Karena yang murni, yang asli, ini Allah semua. Keberadaan ini Allah. Ada ini Allah. Gitu. Jadi berdasarkan ini seharusnya hidup ini kita nggak pernah susah, tidak pernah kecewa terhadap apapun, terhadap siapapun.
Kalau kita masih susah terhadap apapun, terhadap sesuatu, kita masih susah terhadap karena seseorang, nah, itu tandanya kita masih kandas. Itu kita diri semu itu. Jadi kita nggak asli itu bukan kita asli. Jadi kita wayang menyaksikan wayang yang lain. Jadi kita hanya sesama wayang. Kita belum sebagai dalang.